Selamat pagi semuanya, atau mungkin selamat siang, selamat sore, selamat malam. Om Swastiastu. Kali ini aku akan mencoba lagi membahas tentang materi video sub comparison untuk kalian yang kelas 8 SMP 40-an. Dalam video kali ini Bapak akan menjelaskan sedikit agak lebih cepat. Kenapa? Karena sebenarnya sih materi ini sudah bisa kalian ambil dari beberapa sumber, bisa kalian lewat internet atau di buku-buku yang sudah tersedia. Tapi mudah-mudahan video ini sedikit membantu kalian. Kalaupun nanti ada banyak hal yang belum kalian pahami, silakan diambil dari sumber-sumber yang lain, misalnya di internet atau di buku-buku paket perpustakaan, atau bisa langsung lewat diskusi kita di Google Classroom atau diskusi kita di grup WA. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai untuk pembahasan materi kali ini, yaitu tingkat perbandingan, atau istilahnya di dalam bahasa Inggris namanya comparison, degrees of comparison atau comparison degree ya. Baik, apa itu comparison degree? Di sini coba perhatikan semuanya, sudah dijelaskan di sini. Comparison degree itu adalah penggunaannya itu adalah digunakan untuk merujuk pada bentuk-bentuk kata sifat atau kata keterangan atau yang menunjukkan perbandingan antara satu hal dengan hal yang lainnya. Itulah comparative degree atau tingkat perbandingan. Ini kalimat perbandingan lebih jelasnya. Baik, sebelum mengenal itu, mungkin kita harus paham dulu kalimat tunggalnya yang belum membandingkan gitu, supaya lebih jelas ya. Supaya lebih jelas, misalnya saya berikan contoh kalimat seperti ini. Kalau kalimat yang belum membandingkan itu istilahnya dalam pelajaran bahasa Inggris ini adalah positive degree. Jadi kalimatnya di sana belum mencerminkan ada satu perbandingan antara satu hal, satu orang dengan hal yang lainnya, namanya positive degree. Nah, kalimat ini kita gunakan manakala kita membicarakan satu hal atau orang dan belum membandingkan dengan hal atau orang yang lain ya. Jadi istilahnya positive degree. Contohnya ya, this house is big, rumah ini besar. Jadi dinyatakan bahwa rumah ini besar, jadi belum dibandingkan dengan rumah yang lain ya. The flower is beautiful, bunga ini cantik. Jadi baru satu bunga, belum dibandingkan dengan bunga yang lainnya. He's an intelligent boy, dia adalah anak yang pintar. Nah, jadi belum dibandingkan, ya di sini belum dibandingkan dengan anak yang lainnya. Jadi baru satu orang atau satu hal. Nah, jadi dalam kalimat ini yang dibicarakan hanyalah satu hal atau satu benda atau satu orang, belum terjadi perbandingan. Baik. Nah, ini yang sekarang kita lihat ada nama istilahnya comparative degree, perbandingan tingkat lebih. Ya maaf ya kalau ada suara berisik. Jadi di sini sudah terjadi perbandingan antara dua hal atau dua hal atau dua orang atau dua benda. Kalimat ini digunakan manakala kita membandingkan satu hal atau satu orang dengan hal atau orang yang lainnya. Contohnya, this house is bigger than that one. Jadi rumah ini sudah sekarang dibandingkan dengan rumah yang lain. Jadi bagaimana perbandingannya? Ya, lebih besar. Jadi baru
tingkat lebihnya saja. Nah, yang dibandingkan baru dua, ya. Ini dua rumah. Bisa juga dikatakan dengan perbandingan yang sama, yaitu menggunakan SS. Bila di sini tindakan dengan tidak sama, artinya perbandingan sama, bisa tidak sama, bisa sama ya. Itu rumah ini tidak not as big as that one, jadi sedikit berbeda cara pengambilannya. Kalau lebih ditambahkan R belakangnya, kalau satu katanya satu. Nah, bagaimana kalau katanya dua atau lebih? Nah, ini nanti ada penjelasannya. Oke, contoh yang kedua, bunga ini lebih cantik dari bunga yang itu. Nah, jadi bunga sekarang sudah dibandingkan dengan bunga yang lain, tapi perbandingannya cuma dua ya. Jadi habis pada tingkat lebih aja. Bagaimana kalau lebih dari dua bunganya itu dibandingkan? Ya, nanti ada penjelasannya. Atau misalnya dikatakan bunga ini tidak sama cantiknya dengan yang lain, jadi dalam menyampaikannya bunga ini, the flower is not as beautiful as that one. Jadi bunga ini tidak sama cantiknya dengan bunga yang satu itu. Jadi cuma dua bunga yang bandingkan, jadi tidak sama. Oke. He is more intelligent than this boy. Artinya ia lebih pintar dari anak laki-laki yang satu itu. Jadi di sini ada dua anak laki-laki yang dibandingkan, yang satunya lebih pintar dengan yang satunya lagi. Nah, kalau pakai SS bisa disampaikan juga dengan he is not as intelligent as this boy. Artinya anak itu tidak sama pintarnya dengan anak ini. Nah, itu bisa dengan cara seperti itu namanya perbandingan SS kalau dalam sini. Ya, contoh yang keempat, he is taller than Mr. Kulas. Dia lebih pintar. Nah, jadi tall, big itu satu buku kata, jadi di belakangnya ditambahkan ER. Ia lebih tinggi daripada Mr. Kulas, atau ia tidak sama tingginya dengan Mr. Kulas. Nah, sekarang bagaimana kalau yang dibandingkan itu lebih dari dua, ketiga, empat, dan seterusnya? Itu istilahnya dalam bahasa Inggris adalah superlative gitu. Jadi kalimat ini digunakan manakala kita membandingkan lebih dari dua hal atau dua orang, ini ketiga, empat, dan seterusnya ya. Nah, contohnya ini, this is, di sini kurang caranya. Di sini ada the biggest house in this country. Jadi kalimat ini adalah this is the biggest house in the country. Artinya rumah ini adalah rumah yang terbesar di kota ini. Jadi satu rumah ini dibandingkan dengan rumah-rumah, banyak rumah di kota ini. Jadi rumah ini yang terbesar. Jadi di belakangnya ada kata is, dan di depannya ditambahkan kata the, artikel the ya. Contoh yang kedua adalah the flower is the most beautiful one in the garden. Ya, di sini sudah benar ini. Jadi bunga ini sekarang dibandingkan dengan bunga yang banyak yang ada di kebun itu. Jadi nanti karena beautiful itu lebih dari dua suku kata, jadi dia hanya menggunakan ditambahkan most di depannya. Jadi the most beautiful artinya yang paling cantik. Kemudian contoh ketiga sama dengan yang nomor dua, jadi karena intelligent itu lebih dari dua suku kata, jadi di depannya ini kata ditambahkan kata most. Jadi he is the most intelligent student in the class. Jadi sekarang ia itu dibandingkan dengan anak laki-laki yang semua anak laki-laki yang ada di dalam kelas itu, berarti lebih dari dua orang laki-laki di sana. Contoh yang keempat, she is the tallest girl in our class. Jadi di sini ya perempuan itu dibandingkan dengan gadis-gadis yang ada di semua gadis yang ada di kelas itu, berarti dia yang paling tinggi. Jadi the tallest. Jadi kalau satu suku kata sama dengan bilik, suku kata ditambahkan s di belakang kata sifat itu. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang tingkat perbandingan. Mudah-mudahan nanti bisa kita tambahkan penjelasannya di Google Classroom.
di forumnya atau di WA. Nah, sekarang berikan tabel perubahan kata sifat dan kata keterangan. Ya, misalnya contohnya sedikit di sini. Nah ini seperti ini. Nah ini tabel ini apabila kata sifat itu hanya satu suku kata, kata-kata itu satu suku kata, hard, big, tall, long, short. Nah ini ada dua suku kata, costly dengan simple. Nah seperti aturan yang sudah Bapak beri tadi, kalau adjektifnya itu satu suku kata, maka dia ditambahkan R di belakangnya untuk tingkat lebihnya, dan untuk tingkat palingnya itu ST belakangnya. Misalnya contoh big menjadi bigger, menjadi biggest, tall menjadi tallest. Nah sedangkan untuk penjelasan kalau sebuah suku kata seharusnya kan ditambahkan more atau most di depannya, tapi ada penjelasannya nih, kecualian yang mana nanti itu kita bahas dalam forum Google Classroom mungkin, atau nanti kalau kita sempat bertemu di Zoom nanti kita bahas di sana ya. Nah ini nanti silakan cari kata-kata yang lain silakan di internet ya. Kemudian tabel berikutnya, kalau sudut katanya itu dua atau lebih, aturannya ya sudah, kalau tingkat palingnya lebihnya itu temu, misalnya beautiful menjadi non beautiful, untuk tingkat palingnya untuk bahkan menjadi most beautiful, misalnya useful menjadi more useful, dan paling useful ya most useful, dan seterusnya. Nah ini kan untuk contoh, baru sedikit contoh, silahkan cari yang lain nanti di buku paket atau di sumber-sumber yang lain. Demikian penjelasan singkat Bapak tentang tingkat perbandingan. Mudah-mudahan penjelasan ini membantu kalian untuk lebih memahami tentang kalimat perbandingan. Untuk itu Bapak sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, malam, atau salam sejahtera untuk semuanya.